Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa wa sallim wa ala barik alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'da. Yang saya hormati Hadratul Muqaddam Al-Habib Idrus bin Ali Baharun dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jawharatul Kamal. Yang saya hormati Hadratul Muqaddam Kiai Haji Mas Jazuli, Kiai Haji Mas Ansori, dan segenap abna Syekh Umar Baidowi. Yang saya hormati segenap para sadatin al-muqaddamin yang hadir pada kesempatan hari ini, segenap para ikhwan akhwat muhibbin muhibbat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, patut kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdir oleh Allah menjadi santri di dalam Thariqah Tijaniyah, menjadi santri dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Mudah-mudahan keberadaan kita menjadi santri dari beliau akan bisa istiqomah hingga akhir hayat, bahkan fit dunya wal akhirah kelak. Amin amin Allahumma amin. Kenapa kita patut bersyukur ketika kita berada di dalam lingkaran Thariqah Tijaniyah? Paling tidak lantaran dan asbab kita masuk ke dalam thariqah, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipermudah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zikir yang kita lakukan ini setiap hari kita berzikir. Mungkin seandainya kita tidak berthariqah, jarang-jarang kita akan berzikir. Kenapa? Karena zikir ini para ikhwan rahimakumullah merupakan perbuatan yang bisa menjadi sebab besar tidaknya pahala dari amal ibadah, semua amal ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah yang kita lakukan di dalam agama banyak macamnya, banyak jenisnya. Dari setiap amal ibadah yang kita lakukan, besar tidaknya pahala itu juga berkaitan dengan kebiasaan zikir kita. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul mujahidina a'dhamu ajron. Wahai Rasulullah, siapa orang yang berjihad fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah yang paling besar pahalanya? Ketika ada beberapa orang aktivitasnya sama-sama berjuang di jalan Allah, tentunya mereka semua mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman di antara mereka kira-kira siapa yang paling banyak pahalanya? Ini yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi kita. Ayyul mujahidina a'dhamu ajron. Jadi orang yang jihad, orang yang berjuang, siapa kira-kira yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi dzikron.
Di antara mereka yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir di sini menjadi penunjang meningkatnya balasan pahala dari Allah atas ibadah yang kita lakukan. Dilanjut pertanyaan oleh sahabat ini, ayyushaimina a'dhamu ajron. Siapa orang-orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Kemarin kita berpuasa di bulan Ramadan, alhamdulillah. Untung wajib, kalau tidak wajib kita tidak puasa. Buktinya Senin Kemis jarang-jarang kita ya. Kita berpuasa, banyak yang berpuasa. Di antara mereka yang berpuasa, siapa yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi dzikron, yaitu yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak berzikir. Terus panjang pertanyaan ini tentang sholat yang ditanyakan, siapa di antara orang yang sholat yang paling besar pahalanya? Jawabannya sama, aktsaruhum lillahi dzikron. Siapa orang yang bersedekah, siapa orang yang berbagai macam amal-amal yang dilakukan, di antara mereka yang paling besar pahalanya siapa? Jawabannya sama, yaitu aktsaruhum lillahi dzikron. Sehingga sahabat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an ketika mendengar pernyataan Rasulullah, ketika menjawab pertanyaan ini, maka sahabat Abu Bakar kemudian mengatakan, dzahaba adzakiruna bikulli khair. Orang-orang yang berzikir kepada Allah pergi dengan banyak membawa kebaikan. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian disimpulkan oleh sahabat Abu Bakar, kalau begitu ini udahnya seperti ini. Kalau begitu orang yang berzikir ini senantiasa membawa kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir ini apa? Kita sering mengatakan zikir ini apa? Zikir ini didefinisikan oleh ulama, yang namanya zikir itu adalah kullu qaulin yuthabu qailuhu. Setiap ucapan ketika diucapkan akan berdampak pahala bagi yang mengucapkan, itu zikir. Apapun zikir itu dengan berbagai jenis dan macamnya, ketika dikatakan mendapatkan pahala, maka itu adalah zikir. Kita bercerita tentang seorang wali Allah mendapat pahala, ini juga zikir. Kita berbicara tentang kebaikan orang lain berpahala, ini juga zikir. Kita bersolawat, itu juga bagian dari zikir. Menyebut nama Allah secara khusus, itu juga zikir. Membaca istighfar, tasbih, tahlil dan lain sebagainya, itu juga zikir. Jadi zikir, setiap ucapan yang berpahala itu adalah zikir. Kita memuji orang dengan kebaikannya, itu juga zikir. Ini definisi tentang zikir. Cuman zikir ini bermacam-macam. Karena apa? Zikir ini akan meningkat pahalanya berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama adalah redaksi zikir. Jadi antara satu dengan yang lain sama-sama zikir, nanti pahalanya berbeda, tergantung melihat redaksinya. Seperti ungkapan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Padahal zikir kan tidak hanya la ilaha illallah. Bacaan tasbih subhanallah ini juga zikir. Bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billah ini juga zikir. Tapi dikatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sehingga di sini kemudian disimpulkan redaksi zikir ini juga berpengaruh kepada besar tidaknya pahala. Lebih-lebih zikir yang bersanad kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti zikir yang kita baca. Makanya ada ikhwan membaca sholawat fatih dengan bukan ikhwan membaca sholawat fatih, sama-sama dapat pahala, tapi lebih besar pahalanya ikhwan yang membaca. Lebih banyak ikhwan mendapatkan fadilahnya, walaupun yang dibaca sama. Kenapa? Karena yang bersangkutan punya sanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang ikhwan. Karena ini menjadi kewajiban dan ini dari Rasulullah melalui guru-guru kita dan nyambung kepada Rasulullah. Sedangkan yang bukan ikhwan hanya sekedar baca, tentunya nilainya akan berbeda. Makanya ketika kita berdoa terjadi kesalahan di dalam bacaan doa yang kita baca, kesalahan harokat ini bisa berpengaruh kepada tidak diterimanya doa kita. Ada seorang wali Allah ketika melakukan tawaf di Ka'bah,
Melihat ada seseorang lagi duduk menangis di hadapan Ka'bah, kita tahu Ka'bah ini termasuk tempat yang mustajab, tempat yang mudah diterima ketika berdoa. Seseorang ini menangis berdoa, terdengar suaranya menyebut nama Allah, diakhiri dengan ucapan Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Wali ini lagi bertawaf mendengar bacaan doanya. Kemudian wali ini menghampiri, Pak, sampai kapanpun sampean doanya tidak akan diterima oleh Allah. Loh, kenapa kok begitu? Iya, bacaannya salah. Jangan Ya Dzul Jalali wal Ikram. Yang benar Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dibaca nasab Ya Dzal Jalali wal Ikram, bukan Ya Dzul Jalali wal Ikram. Hanya beda harokat. Ditegur oleh wali, sampean bacaannya salah. Makanya tidak diterima. Coba dibenarkan bacanya dulu. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian berdoa Ya Dzal Jalali wal Ikram. Langsung permintaannya pada saat itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita baca wirid, hati-hati, harokatnya kita perbaiki, bacaannya kita perbaiki, karena itu juga ada pengaruhnya kepada kita. Ini pertama, redaksi. Kemudian yang kedua, orang yang bersangkutan yang membaca sama-sama lazim, sama-sama wadifah. Kalau yang baca wadifah potongan seperti kita-kita ini, dibandingkan dengan ya guru-guru kita yang sudah al-arifin, yang sudah makomnya tinggi, nilainya tidak sama. Karena apa? Orang yang membaca tidak sama, walaupun bacaannya sama. Kalau kita yang baca sudah tidak khusyuk, sudah disponsori dengan tidur. Sponsornya ini yang berat. Ibaratnya film dengan sponsornya lebih panjang sponsornya. Kita zikir dengan tertidur, lebih lama tertidurnya daripada zikirnya. Ya, nilainya beda dengan guru-guru kita, para masyayikh, para khalifahnya, syekh, apalagi dengan guru kita sendiri yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Makanya dikatakan dalam Jawahir itu Syekh Ahmad itu tiap harinya itu, tiap malamnya itu sama dengan Lailatul Qadar. Bahkan khairun min Lailatul Qadri, lebih baik daripada Lailatul Qadar. Kenapa ya? Karena yang bersangkutan, bukan waktunya. Kalau kita Lailatul Qadar menunggu di bulan puasa, menunggu di bulan puasa, itu pun masih cari lagi di bulan puasa, nunggu di sepertiga terakhir, itu pun masih nunggu tanggal ganjil, sampai akhirnya selesai nggak ketemu dengan Lailatul Qadar. Nah, kalau guru kita itu tiap hari bahkan khairun min Lailatul Qadri, lebih baik daripada Lailatul Qadar tiap harinya, artinya ibadahnya, nilai pahalanya di sisi Allah itu melebihi malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena melihat pribadinya. Ini yang berdampak pada pahala yang bersangkutan, orang yang membaca. Kalau tadi bacaan atau redaksi zikirnya, yang kedua adalah orang yang membaca, yang bersangkutan. Kemudian ada karena apa? Waktunya. Waktu juga berhubungan dengan pahala zikir yang kita baca. Ketika kita berzikir di waktu-waktu khusus itu nanti pahalanya akan lebih besar. Contohnya hari Jumat, ini Sayyidul Ayyam. Kita berzikir di hari Jumat dengan berzikir di hari Kamis tidak sama. Ya, untungnya kita diberi zikir oleh guru kita pada hari Jumat. Tiap hari Jumat kita berzikir hailalah. Luar biasa, ini latihan masuk surga. Kenapa? Karena penduduk surga itu tiap hari Jumat hailalah. Penduduk surga itu tiap hari Jumat hailalah. Berzikir kepada Allah. Ada sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik, itu ada dalam kitab tipis namanya, kitab itu tafsir surah Yasin. Ada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Rasulullah mengatakan bahwa inna fil jannati wadiyan minal miski, bahwasanya di surga ini ada sebuah tempat lembah minal miski, terbuat dari misik, harum, serba harum tempatnya ini. Kemudian dilanjutkan yasdami'u fihi kulla yaumi jum'atin annabiyuna was-suhada wal mu'minun yadhkurunallah, di mana setiap hari Jumat para nabi, para solihun, para syuhada, orang-orang yang beriman berkumpul di tempat itu pada hari Jumat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga hailalah berzikir kepada Allah setiap hari Jumat. Maka kita sudah dilatih setiap hari Jumat kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Amin. Amin Allahumma amin. Ini luar biasanya. Ini waktu, ada tempat yang berbeda juga akan berpengaruh terhadap pahala yang kita baca dari zikir-zikir yang kita baca.
Tentunya kita berzikir di tempat biasa dengan di tempat mulia seperti masjid, lebih-lebih di Mekah Masjidil Haram, di Madinah Masjid Nabawi akan berbeda. Kita berzikir di zawiyah akan berbeda. Makanya guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an dalam salah satu pernyataannya menyatakan seandainya para arifin tahu apa yang ada di dalam zawiyah, seandainya arifin tahu apa yang ada di dalam zawiyah, apa kata guru kita? La darabu khiyamahum. Maka mereka para arifin, para wali-wali seandainya tahu pemberian Allah yang ada di dalam zawiyah, maka mereka akan memasang tenda di dalam zawiyah, akan mendirikan tenda-tenda. Kenapa? Takut gak kebagian tempat, akan berebut masuk zawiyah, bahkan harus masang tempat dulu, mendirikan tenda dulu. Kenapa? Takut gak kebagian, mesen tempat. Seandainya tahu, karena tidak tahu akhirnya tidak mau. Seandainya tahu, ya seperti itu. Kalau tahu, karena tidak tahu, ya sudah seperti ini akhirnya. Kemudian zikir juga di dalam thariqah kita bermacam-macam zikirnya. Ada sholawat. Kenapa sholawat? Ya sholawat sudah jelas, manfaatnya luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu pasti dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Solawat dari Allah untuk kita yang bersolawat minimal 10 kali. Setiap kita bersolawat 1 kali kepada baginda Nabi, Allah bersolawat kepada kita minimal 10 kali. Man sholla alayya marratan shollallahu alaihi asron. Ini minimal. Siapapun yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ketika Allah bersolawat kepada kita, apa yang terjadi? Huwallazi yusolli alaikum. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga bersolawat kepada kalian. Apa fungsi dari solawat Allah kepada kita? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diterangi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah dari zikir kita yaitu berbentuk solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah di dalam thariqah ini, dan kita meninggal dalam keadaan tetap menjadi santri dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Allahumma hatim lana bitijani, amin Allahumma amin. Saya kira ini sekedar yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma syurna fi zumrati abil faidi tijani wa amidana bimadadi khatmil awliya al-kitmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.